Pemirsa, intens investigasi buntut dari kejadian tak terduga yang akhirnya meresahkan masyarakat hingga demo memanas beberapa hari ini akhirnya membuat dua anggota DPR, Uya Kuya dan Eko Patrio, dinonaktifkan dari fraksi asal partai mereka, Partai Amanat Nasional, sejak hari ini, Senin 1 September 2025. Usai menjalani sidang tahunan MPR 2025, Uya dan Eko terlihat berjoget dengan lantunan lagu Maumere. Dan aksi joget ini pun dilihat masyarakat dan merasa terluka karena dinilai bisa berjoget di tengah tunjangan anggota dewan yang besar. Padahal di satu sisi masyarakat banyak yang menderita dengan kehidupan sulit hingga harus berjuang untuk bertahan hidup. Meski sempat meminta maaf, namun ternyata tak bisa meredakan amarah masyarakat hingga situasi panas dan mencekam pun terjadi. Rumah mereka dijarah massa. Dan rumah Uya lebih duluan dijarah baru kemudian rumah Eko. Lantas seperti apa ngamuknya massa saat menjarah rumah Uya? Dan seperti apa mantapnya Partai Amanat Nasional menonaktifkan Uya sebagai anggota DPR lewat partainya? Bagaimana juga Ketua RT dan RW setempat menceritakan bagaimana kisah mengerikan yang terjadi Sabtu malam saat massa menjarah rumah Uya? Pemirsa, bersama intens investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebelum bertindak, sebaiknya dipikirkan dulu. Mungkin inilah yang seharusnya dilakukan oleh Uya. Ya, belum setahun menjabat sebagai anggota DPR, di mana ia terpilih untuk periode 2024 hingga 2029. Peristiwa tidak terduga dialami Uya lewat sebuah aksi jogetnya di gedung DPR usai sidang tahunan MPR tahun 2025 harus berbuntut panjang dan mengenaskan. Usai Uya tampak berjoget dengan lantunan lagu Maumere, aksinya ini langsung menjadi sorotan. Pasalnya, masyarakat terluka karena dinilai bisa berjoget di tengah tunjangan anggota dewan yang besar. Namun di saat yang bersamaan, masyarakat banyak yang menderita dan berjuang untuk bertahan hidup. Tak pelak, masyarakat pun banyak menghujat aksi joget Uya. Hingga Uya pun meminta maaf. Saya minta maaf sebesar-besarnya kalau setulus-tulusnya hati saya yang paling dalam. Kalau dirasa joget-joget itu menyakiti atau mencederai rasa masyarakat, saya minta maaf setulus-tulusnya dari hati saya yang paling dalam. Saya manusia biasa yang punya kesalahan, saya akuin. Kalau memang dirasa menyakiti, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya janji apa yang saya lakukan akan lebih maksimal lagi untuk masyarakat itu. Dan tolong dikoreksi juga, nanti dilihat gimana ke depannya kalau dirasa kurang. Awasi terus. Meski sudah meminta maaf, namun emosi rakyat sudah meledak dan melakukan aksi penjarahan terhadap rumah dan kediaman Uya. Padahal kalau ditilik sebelumnya, Uya memulai karirnya dimulai sebagai seorang penyanyi yang tergabung dalam grup vokal Tofu sebelum melanjutkan perjalanan solonya sebagai presenter, aktor, hingga produser. Baru kemudian, pria kelahiran Bandung ini juga dikenal sebagai politikus yang baru saja menjabat sebagai anggota DPR sejak Oktober 2024 lalu.
Dan sebelumnya, Uya juga kerap melakukan aksi sosialnya dengan membantu warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Namun kemarahan massa sudah tak melihat semua kiprah Uya itu. Dan beginilah aksi penjarahan yang dilakukan oleh warga yang tidak dikenal sehingga membuat harta Uya habis ludes, tak tersisa di rumahnya yang berada di kawasan Jakarta Timur itu. Rumah Uya Kuya. Cair. Ketua RT dan RW setempat pun menceritakan bagaimana kisah mengerikan yang terjadi Sabtu malam, di mana aksi penjarahan terhadap harta dari Uya dijarah oleh warga tak dikenal, hingga Pak RT dan RW harus ikut menghalau orang-orang yang datang ke rumah Uya saat itu. Dan ternyata rumah itu saat ini ditempati oleh mertua Uya. Maka seperti inilah momen mengerikan yang dikisahkan oleh Ketua RT dan RW di kediaman Uya di Bilangan, Jakarta Timur. Warga saya sendiri juga tolong jauh dari tempat ini ya. Uya Kuya sebelum istilah kasarnya belum keren lah ya, belum top ya. Beliau memang di sini, Jadi untuk itu sekarang informasi itu adalah orang tuanya yang nempatin, mertua. Ya saya nggak tahu deh ya. Tapi untuk yang semalam saya juga ada di sini, setengah 11 kebetulan saya masih ada di lokasi, jam setengah 11. Jadi setelah itu ya saya udah, ya gimana ya, karena udah ya masa yang bergerak juga. Usai rumah Uya yang berada di Bilangan, Jakarta Timur dijarah habis-habisan, Uya pun mendapatkan kabar tidak mengenakan kembali. Ia harus menerima keputusan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional, di mana dirinya dinonaktifkan sebagai anggota DPR Republik Indonesia. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025.
Selanjutnya, bernasib sama dengan Uya, rumah Eko Patrio juga dijarah massa. Lalu, seperti apa juga rumah Eko dijarah oleh warga tak dikenal secara membabi buta? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Tak hanya rumah dan kediaman dari Uya Kuya saja yang dijarah oleh warga usai aksi jogetnya di gedung DPR, Eko Patrio pun juga mendapatkan kecaman dari masyarakat dan netizen. Ia usai melakukan aksi joget usai sidang tahunan MPR 2025, di mana tunjangan yang diterima sebagai anggota Dewan Besar, sedangkan berbanding terbalik dengan kehidupan rakyat yang masih banyak menderita, sehingga membuat masyarakat pun banyak yang murka. Kondisi ini pun akhirnya membuat Eko ditemani oleh Pasa Ungu pun melakukan permohonan maafnya. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Saya mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kecewaan yang ada. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrarkan. Saya berharap permohonan maaf ini dapat diterima, sekaligus menjadi pengingat dan juga refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab yang diberikan. Namun setelah Eko meminta maaf, tak lama kemudian isi rumah megahnya yang berada di Setiabudi, Jakarta Selatan itu pun ludes dijarah. Ternyata sepak terjang pria berusia 54 tahun ini yang sudah berhasil terpilih menjadi anggota DPR selama 4 periode dari 2009 hingga 2029 ini tak bisa membuat masyarakat melunak. Eko juga diketahui sempat alami hidup susah di masa kecilnya hingga ia lulus kuliah dan bekerja sebagai penyiar radio. Lalu komedian asal Nganjuk, Jawa Timur ini membentuk grup lawak baru bernama Patrio bersama Akri dan Parto. Dari sinilah karir Eko kian melejit. Ia mendapat tawaran untuk bermain sinetron hingga menjadi presenter di sejumlah acara televisi. Hingga ia meraih puncak popularitasnya di dunia entertainment. Namun nasib berkata lain, di saat ia duduk di bangku DPR di tahun ini, rumahnya malah dijarah oleh warga sekitar pukul 7 malam. Dan seluruh isi harta dan bendanya di rumah Eko habis tak tersisa. Dari barang elektronik, perabot hingga kucingnya pun dibawa massa. Bahkan massa pun datang dengan 3 gelombang dan mereka yang datang menjarah sampai mencapai 200 hingga 300 orang. Karena itu, meski diperbantukan dengan pengamanan dari aparat, tapi tak bisa menghalanginya buat masuk ke dalam rumah. Kamar dari Eko Patrio.
Tak lama kemudian, sehari setelah rumahnya dijarah oleh warga tak dikenal tersebut, Eko juga harus menerima kabar pahit, di mana Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan dirinya sebagai anggota DPR. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Selanjutnya, di tengah demo yang berlangsung makin panas, tampak Denny Sumargo berbaur dengan para demonstran untuk menyuarakan suara rakyat di depan halaman gedung DPR. Lantas seperti apa semangatnya Denny saat ikut demo dan berorasi di depan banyak orang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Aksi demonstrasi yang digelar sejak Kamis 28 Agustus 2025 lalu terus berlanjut hingga akhir pekan kemarin. Demo yang dipicu penolakan masyarakat atas tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR tak hanya panas, tetapi juga melahirkan gejolak massa. Demo yang digelar pun tak hanya didatangi oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat, tapi tampak juga para selebriti. Di antaranya Denny Sumargo juga ikut turun ke jalan. Tak hanya memberikan minum, pria kelahiran 11 Oktober 1981 itu juga menyuarakan kekecewaannya. Dan Denny tampak berbaur dengan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di depan gedung DPR saat itu. Ia pun meminta agar para pihak bisa menemui para pendemo agar suasana yang tidak kondusif bisa menjadi kondusif. Yuk, kasih jalan. Yuk, kasih jalan. Intinya adalah suasana sudah tidak kondusif, masyarakat marah, dan sebagai negara dan orang tua harusnya dia mendengarkan. Tinggal ambil beberapa pihak untuk ketemu, jangan sampai keadaan lebih buruk. Ngapain kita harus tunggu ketika semua orang harus dirugikan? Sedangkan kita punya jalan yang lebih dewasa sesuai dengan adab kita dan tradisi kita bisa tabayun untuk menyelesaikan ini. Kalau sampai pecah, keadaan Jakarta, Indonesia akan buruk dan kita semua akan rugi. Betul. Dan yang paling dirugikan itu masyarakat yang ada di bawah. Betul. Jadi minimal punya hati dan punya empati. Apa sih sebenarnya masyarakat ingin dapatkan? Mereka kan pengen didengarkan. Kenapa sih nggak mau nemuin mereka? Tinggal ambil perwakilan ketemu kok. Masyarakat juga tahu adab kok. Kalau masalahnya kayak begini, keadaan akan lebih buruk. Dan kalau buruk kejadian sampai akhirnya orang-orang tidak bersalah yang kena masyarakat lain, siapa yang mau disalahkan sekarang? Intinya semua orang-orang yang bertanggung jawab akan kejadian ini tolonglah kesatria. Masyarakat juga tidak akan anarkis kalau kalian datang dengan kesatria. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.